Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan yang kelima ya, mengenai penjadwalan. Penjadwalan di sini tujuannya adalah untuk memahami konsep penjadwalan, memahami langkah pembuatan PERT dan Gantt chart, kemudian memahami alat bantu PERT dan Gantt chart. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Project tuh muncul namanya Gantt chart atau sebutnya diagram batang ya, namanya diagram Gantt atau sebutnya kalau pakai yang tanpa menggunakan Microsoft Project disebutnya diagram batang. Jadi bentuk jadwalnya ditampilkan. Kemudian memahami alat bantu PERT dan Gantt chart. Nanti alat bantunya tadi kita bisa lihat di Microsoft Project. Oke, penjadwalan proyek. Salah satu faktor utama menuju kesuksesan proyek adalah menepati deadline. Kenapa menepati deadline? Karena kalau kita sebut dengan proyek, punya namanya adalah batas akhir ya. Kemudian proyeknya selesai tepat waktu. Kemudian proyek selesai sebelum deadline, boleh nggak? Boleh. Malah lebih bagus. Kemudian deadline dapat ditentukan oleh manajemen atau klien ya. Jadi yang namanya deadline itu bisa ditentukan oleh manajemen atau klien. Kayak kemarin contoh proyeknya berarti PT Multi Area Penindonya yang menentukan batas akhir proyeknya. Kemudian juga dapat ditentukan oleh hasil perhitungan dari seorang manajer proyek ya. Atau ditentukan oleh siapa yang bikin programnya. Di sini adalah yang dibikin programnya atau proyeknya di sini adalah si manajer proyek. Kemudian perlu perencanaan schedule yang baik pastinya. Berikutnya adalah penjadwalan proyek meliputi kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, baik bahan baku, ya, kemudian tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Penjadwalan dibutuhkan untuk apa? Membantu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Ini fungsi dari jadwal. Kemudian mengidentifikasi hubungan yang harus dilakukan di antara kegiatan. Kemudian menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Berikutnya membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Berikutnya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek. Di sini ada kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek, proyek itu berarti proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian keterkaitan dengan proyek berikutnya merupakan berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Jadi bisa dia berhubungan dengan proyek berikutnya atau kelanjutan dari proyek selanjutnya. Kemudian alasan sosial politik lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah. Biasanya berhubungan sama pemerintah misalnya kan kalau pemerintah contohnya misalnya Kementerian Pendidikan berarti berhubungan dengan kalau misalnya menterinya si A berarti nanti proyeknya A, nanti misalnya menterinya diganti ya berarti proyeknya nanti bakalan ada lagi. Nah, itu berhubungan dengan alasan sosial politik. Kemudian kondisi alam dan lokasi proyek. Maksudnya nih gimana sih faktornya harus dipertimbangkan? Ya kalau misalnya kita mau bikin proyek, kemudian misalnya di sana kondisi alamnya tidak memungkinkan. Misalnya kadang kalau misalnya daerah Sumatera, kadang kan suka ada namanya kebakaran. Ya pada musim panas tuh banyak hutan-hutan yang kebakaran, otomatis kan kegiatan tidak berjalan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi berhubungan dengan proyeknya. Kemudian apa lokasi proyek? Ternyata kita mau bikin contohnya kan kemarin sistem informasi keuangan daerah. Misalnya bikinnya di kita mau mengelola keuangan daerah di Papua. Nah, berarti lokasinya jauh kan ya. Nah, itu juga harus kita perhitungkan ya berhubungan dengan pelaksanaan penjadwalan pembuatan proyeknya. Berikutnya lagi adalah keterjangkauan lokasi proyek tinjau dari
fasilitas perhubungannya. Tadi ya tadi contohnya misalnya adalah kita bikin proyek ternyata jauh-jauh. Nah, itu juga kita harus memperhitungkan biayanya karena ada, kita misalnya kita buatnya dari Jakarta ya, kita kerjain proyek dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, itu ada berhubungan dengan lokasinya juga perhitungkan. Kemudian ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan ya, kemudian material perlengkapan lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Kemudian kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Misalnya kita mau bikin proyek di satu ruangan nih, ada timnya. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Misalnya ruangannya berapa, nanti maksimumnya jumlah orangnya berapa. Karena bisa kalau terlalu lama juga nggak kondusif ya bahasanya. Kemudian produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga proyek selama operasional berlangsung sesuai dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Berikutnya lagi apa? Cuaca, musim, dan gejala alam lainnya itu harus diperhitungkan. Misalnya sekarang lagi musim hujan, ya misalnya nanti ada daerahnya misalnya kena banjir atau karyawannya kena banjir, otomatis misalnya nggak bisa kerja, ya karena rumahnya kebanjiran misalnya. Nah itu kita harus memperhitungkan karena apa mempengaruhi berhubungan dengan kegiatan pekerjaannya si karyawan tersebut. Kemudian referensi hari kerja efektif. Kalau kita sebut dengan hari kerja efektif berarti Senin sampai Jumat. Nah, itu diperhitungkan misalnya 5 hari ya. Proyeknya berapa bulan berarti hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat. Nah, berikutnya adalah namanya strategi penjadwalan. Ada yang disebut namanya forward scheduling. Merupakan pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan proyek start awal proyek terlebih dahulu dan menjadwalkan maju setelah tanggal tersebut. Misalnya tadi kita mau bikin proyek tentang informasi keuangan daerah. Berarti misalnya apa? Kita tentukan awalnya. Misalnya proyeknya mau dimulai misalnya bulan Juni 2020. Kemudian terakhirnya nanti selesainya bisa proyeknya selama 10 bulan. Berarti selesainya misalnya di bulan April 2021. Nah, ini namanya disebut adalah forward. Jadi, menentukan berdasarkan tanggal awalnya dulu. Lanjut berarti dihitung berdasarkan tanggal berikutnya. Berikutnya lagi namanya reverse scheduling, merupakan strategi penjadwalan proyek yang menentukan deadline proyek terlebih dahulu, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal tersebut. Tadi ya, misalnya ditentukan nih, oh iya nanti proyeknya bakal digunakan misalnya di bulan Agustus 2021. Berarti kita tentukan dari digunakan di Agustus, berarti misalnya selesainya di bulan Juli 2021, misalnya tanggal 1 lah, ditentukan tanggal 1 Juli 2021. Misalnya nanti proyeknya minimal dikerjakan misalnya adalah 6 bulan, ya, berarti mundur, berarti 6 bulan dari bulan apa nih? Dari bulan Februari, berarti 1 Februari 2021 sampai 1 Juli 2021. Nah, ini disebut adalah reverse scheduling. Jadi dia tentukan deadline-nya dulu, kemudian baru dihitung mundur. Nah, berikutnya adalah alat dan teknik manajemen proyek. Di sini ada namanya PERT chart, model jaringan grafis yang digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar tugas dalam sebuah proyek. Jadi bentuk diagram, namanya diagram PERT. Ada lagi, namanya adalah critical path method. Critical path method itu adalah merupakan grafik yang mirip dengan PERT. Kadang dikenal sebagai PERT atau CPM, critical path method. Di sini adalah
Dengan grafik CPM maka critical path dapat ditentukan. Jadi sama dengan bentuknya grafik. Kemudian yang terakhir adalah Gantt chart. Disebutnya adalah grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas proyek terhadap waktu kalender. Nah, kalau kita sebut dengan PERT berarti adalah model jaringan yang membolehkan penyelesaian secara acak ya dalam aktivitas waktu. Kemudian penyelesaian PERT dibangun pada tahun misalnya di sini contohnya ya. Pada tahun 1950 untuk Angkatan Darat US Navy yang memilih kontraktor yang banyak berjumlah ribuan. Proyek tersebut dinamakan Polaris Submarine Missile Program. Fungsi PERT buat apa sih? Menunjukkan proses urutan pada tugas apa yang harus diselesaikan. Kemudian merupakan representasi grafis dari jadwal penjadwalan kejadian proyek. Lebih berkonsentrasi pada relasi antar tugas dan sedikit konsentrasi dengan garis waktu. Menunjukkan tugas mana yang dapat dijalankan secara simultan. Ya. Kemudian berikutnya menunjukkan jalur kritis sebuah tugas yang harus diselesaikan agar proyek tersebut dapat menyelesaikan deadline proyeknya. Jadi nanti ada menunjukkan jalur kritis. Kemudian dapat menunjukkan tanggal paling awal atau tanggal paling akhir setiap tugas, dan tanggal paling cepat dan tanggal paling akhir dari tanggal penyelesaian proyek. Kemudian menunjukkan slack time ya antar tugas, slack time atau antar tugasnya. Kemudian critical path method terdiri dari satu set tugas-tugas yang saling bergantung, semua bergantung pada tugas sebelumnya, di mana kesemuaan itu memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian tugas-tugas yang memiliki critical path perlu perhatian yang khusus oleh manajer proyek dan orang-orang yang ditugaskan pada pekerjaan tersebut. Critical, ya. Nah, berikutnya masuk ke dalam jalur kritis. Waktu penyelesaian kegiatan dihitung di setiap jalur atau path dari kegiatan di dalam jaringan tugas. Yang dinamakan path adalah urutan kegiatan yang berhubungan dalam proyek urutannya. Yang dinamakan dengan jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal sampai akhir kegiatan di dalam diagram jaringan. Jalur kritis menunjukkan kegiatan yang kritis. Ya, jadi yang dinamakan jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal sampai akhir. Kemudian jalur kritis adalah menunjukkan kegiatan yang kritis. Kegiatan kritis disebut kritis jika terjadi penundaan waktu kegiatan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi misalnya kita nunda kegiatan si A, ya misalnya tadi kegiatannya harusnya 4 hari atau 3 hari, ternyata mundur jadi 10 hari. Nah berarti itu menunda keseluruhan proyek, disebutnya adalah kegiatan kritis. Kegiatan disebut tidak kritis jika terjadi penundaan, kegiatan tidak mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Tadi bisa kegiatan B, dia kalau misalnya kegiatannya ada 4 hari, kita mundurin jadi 6 hari, nggak berpengaruh apa-apa. Nah, itu berarti disebut bukan kegiatan kritis. Untuk maksimum waktu tunda kegiatan tidak kritis disebut adalah slack atau float. Jadi, maksimum waktu tunda kegiatan yang tidak yang tidak kritis. Misalkan tadi kegiatannya misalnya adalah kita tunda tadi dari 4 jadi 6 hari. Nah, berarti waktu tunda ini disebut adalah slack atau float. Jalur kritis dianggap penting ya dengan alasan adalah waktu proyek tidak dapat dikurangi. Jika waktu penyelesaian proyek akan dipercepat, maka yang dipercepat adalah waktu jalur kritisnya. Menunda kegiatan di jalur kritis berarti menyebabkan penundaan waktu penyelesaian proyek. Berikutnya adalah perbedaan dari CPM dan PERT. Jadi kalau CPM adalah memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Sedangkan kalau PERT adalah besar biayanya berubah-ubah sesuai dengan lama waktu dari semua aktivitas terdapat dalam satu proyek. Di dalam menentukan perkiraan waktu untuk melaksanakan setiap aktivitas, CPM dianggap lebih memiliki dasar yang lebih kuat.
Bagaimana menggunakannya? Ya, jadi caranya adalah dengan mengidentifikasi semua tugas-tugas dan komponen-komponen. Kemudian identifikasi tugas pertama yang harus diselesaikan. Berikutnya identifikasi tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas satu, maksudnya yang berhubungan dengan kegiatan di tugas satu. Kemudian identifikasi tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Identifikasi tugas-tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas 2. Tadi misalnya tugasnya 1 dengan 2 ya saling berhubungan. Lanjutkan proses sampai semua komponen tugas berurutan. Kemudian tentukan durasi tugasnya. Kemudian bangun atau buatlah diagram PERT-nya. Kemudian tentukan jalur kritis proyek atau critical path. Nah, ini ada 2 yang harus diperhatikan sehubungan dengan PERT. Ada 2 disebut, yang pertama adalah event, yang kedua adalah aktivitas. Kalau yang dinamakan event adalah suatu kejadian, aktivitas dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu. Itu disebut adalah event. Kalau yang namanya aktivitas, suatu aktivitas dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian, Jadi kalau yang namanya activity adalah dia pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian. Kalau event adalah suatu kejadian aktivitas dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu. Nah, ini simbol network diagram. Anak panah melambangkan kegiatan. Ini anak panahnya itu melambangkan kegiatan. Lingkaran melambangkan suatu peristiwa dan dibagi menjadi 4 ruang. Ruang sebelah kiri atas adalah disebut SPA atau saat paling awal, atau bahasa Inggrisnya adalah earlier start. Kemudian ruang sebelah kanan bawah ada disebutnya adalah saat paling akhir atau SPL, atau bahasa Inggrisnya adalah latest start. Kemudian ruang di tengah disebutnya adalah nomor kegiatan dan lama kegiatan. Nah, ini simbol dari network diagram. Ya. Ada ruang di tengah disebut nomor kegiatan dan lama ini disebut adalah ruang kegiatan dan nomor kegiatan dan lama kegiatan. Nih, kegiatannya A, lama kegiatannya 2. Berikutnya ada yang namanya ruang sebelah kanan atas, disebutnya saat selesai awal atau earlier finish. Ini sebelah kanan atas disebutnya adalah EF atau disebutnya adalah earlier finish. Berikutnya lagi adalah ruang sebelah kanan bawah saat selesai akhir atau disebutnya latest finish. Nah, ini disebutnya adalah latest finish. Nah, berikutnya kalau yang sebelah kiri disebutnya adalah earlier start. Yang sebelah kiri bawah, kiri atas earlier start, kalau yang kiri bawah latest start. Jadi ini mulai, ini akhirnya disebutnya. Yang atasnya earlier, yang bawahnya latest. Nah, berikutnya masuk ke simbolnya, simbol dari network diagram. Anak panah terputus, ya. Disebutnya adalah hubungan antara kegiatan dummy tidak menghubungkan waktu, sumber daya, dan ruang. Dummy hanya menunjukkan logika ketergantungan kegiatan yang patut diperhatikan. Disebut adalah dummy. Kemudian, untuk hubungan kegiatan ada 2, seri dan paralel. Kalau hubungan kegiatan seri adalah antar 2 kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. Misalnya ada kegiatan A, B, C. Kegiatan B nggak bisa dimulai kalau kegiatan A belum dimulai. Ya. Dan dia harus selesai. Disebut adalah namanya hubungan kegiatan seri. Kemudian kalau hubungan kegiatan paralel adalah jika sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain. Tadi misalnya ada kegiatan A, B, tadi kan seri. Kegiatan A
B, C. Kalau yang namanya seri, berarti kegiatan B itu tidak bisa dimulai kalau A-nya selesai dulu. A selesai, baru kegiatan B. Baru kegiatan B dilaksanakan. Nah, kalau yang namanya paralel, kegiatannya bisa dimulai diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai. Berarti kegiatan A ini belum selesai. Kegiatan B boleh dimulai. Itu disebut adalah kegiatan namanya paralel. Nah, untuk kegiatan paralel ada pertama memiliki satu peristiwa kemudian akhir bersama. Nanti ada contohnya. Berikutnya adalah memiliki peristiwa awal bersama. Kemudian memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama. Kemudian memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan. Jadi yang pertama adalah satu peristiwa akhir. Jadi ada kegiatan misalnya A, B ya. Nah, ternyata kegiatan itu adalah selesainya barengan. Kemudian satu peristiwa A, B ya, berarti dia sama-sama dimulai. Kemudian kegiatan A sama B-nya. Kemudian satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama. Misalnya adalah tadi misalnya satu peristiwa akhir, kemudian satu peristiwa awal bersama. Jadi barengan dan selesainya juga barengan. Kemudian memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan, sama-sama beda, berakhirnya sama-sama beda mulainya. Nah, ini contoh kegiatan ya. Satu kegiatan dimulai dari satu posisi dan berakhir pada satu posisi lain. Tadi ya, kegiatan A dimulai, kemudian kegiatan A-nya berakhir pada satu posisi yang lain. Kemudian berikutnya adalah kegiatan A ya. Dari satu posisi dapat dimulai lebih dari satu kegiatan ya. Dari satu mulai ini bisa dimulai kegiatan ini bukan A, ini B ya. Jadi bisa dimulai kegiatannya ini kegiatan B, A, B, bukan A. Kemudian berikutnya lagi, pada satu posisi dapat berakhir bersama lebih dari satu kegiatan, ya. Contohnya ini kegiatan A, ini misalnya kegiatan B, ya. Nah, ini berarti kegiatan C-nya. Ya. Tadi A dan B dimulai, kemudian nanti berakhir, nanti A dan B itu lanjut baru kegiatan C. Kemudian kegiatan yang berurutan digambarkan secara berseri. Berarti habis A, kemudian ini kegiatan B, kemudian ini kegiatan C. Nah, ini kegiatan D. Nah, jadi kegiatannya tidak bisa dimulai ya. Setelah apa? A dulu baru selesai baru B, B-nya selesai baru kegiatan C, C-nya selesai baru kegiatan D. Kemudian masuk ke komponen jaringan network. Jadi jaringan CPM atau port menunjukkan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam satu proyek. Nah, di sini ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek. Yang pertama adalah kegiatan pada titik, disebutnya activity on node atau AON. Satu lagi adalah kegiatan pada panah activity atau disebutnya activity on arrow AOA. Kalau pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan kegiatan. Maksudnya gimana? Kita lihat. Kalau disebut dengan activity on node, berarti kegiatannya dimasukkan di dalam node-nya. Nih, ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Jadi ditulisnya di dalam. Kemudian kegiatan A, ini kan tadi ya, harus kegiatannya A, B, C. A, B, kemudian kegiatan C. Jadi kalau di sini keterangannya adalah A datang sebelum B, yang datangnya sebelum C.
Berarti maksudnya A dulu, baru B, baru C. Kemudian A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai, ya. Jadi kedua A dan kegiatan B ini harus selesai, baru masuk ke kegiatan C. Nah, tadi kalau misalnya dia activity on arrow, berarti apa? Kegiatannya taruhnya di panahnya. Kegiatan A, kegiatan B, dan kegiatan C. Taruhnya di mana? Taruhnya di tanda panahnya. Nah, itu disebut activity on arrow. Kemudian tadi ya, jadi A tadi udah dibahas A, B, keduanya harus sebelum C dapat dimulai. Nah, ini digambarkan di tanda panahnya A, B, C. Ya. Nah, itu disebut namanya adalah on arrow. Jadi taruhnya di mana? Di panahnya. A, ini B, ini B, kemudian ini C. Berikutnya adalah B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Berarti kegiatan A taruh di bulatannya, kegiatan B, kegiatan C. Jadi kegiatan B dan C tidak bisa dimulai kalau A belum selesai. Nah, kemudian digambarkan di ini ya penjelasannya, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Kemudian digambarkan kalau ini di dalam tanda panahnya A, ini B, kemudian ini kegiatan C. Kegiatan C-nya taruh di sini, di panahnya. Nah, kemudian masuk lagi kegiatan activity note yang D. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Dari kegiatan si C dan D, yang kegiatan C sama D nggak bisa dimulai kalau A dan B dia belum selesai. Nih. Ya, jadi dia berpengaruh ya. Ini kan A ya sama kegiatannya berhubungan sama A sama B. Kegiatan D, kegiatan C juga sama, tidak bisa dimulai kalau A dan B belum selesai. Kemudian digambarkan di tanda panahnya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jangan lupa ditutup ya arrow-nya. Ini mulainya, sorry ditutup note-nya. Ini ditutup dengan note. Kemudian C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, dan D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditentukan pada A, O, A. Ini sama ya, kegiatan C tidak dapat dimulai kalau A belum selesai. Kegiatan C tidak dapat mulai kalau B belum selesai. Kegiatan D tidak dapat mulai kalau B belum selesai. Nah, ini disebutkan tadi dummy ya, dia hanya menghubungkan ketergantungannya aja. Jadi kegiatan A tadi ditulis dalam pan A, ini C, ini B, kemudian ini D, ini dummy-nya. Jadi bisa dihubungkan kegiatan untuk masuk ke kegiatan C. Kan ini ada hubungannya nih, A sama C. Nah, dibikin namanya adalah dummy. Nah, berikutnya kegiatan yang masuk ke contoh F. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy ditujukan pada A, O, A. Jadi tadi ya, B tidak dapat dimulai kalau A belum selesai. D tidak dapat dimulai kalau B belum selesai. Kemudian kegiatan C tidak dapat dimulai kalau A belum selesai. Kegiatan D tidak dapat dimulai kalau kegiatan C dan B belum selesai. Kemudian hubungkan kegiatannya tadi ya, A, B, C, D ya. Kegiatan A, B sama D. Nah, kegiatan ini kan nyambung sama kegiatan C. Berarti kita bikin dummy-nya ya. Ketergantungan ya, kegiatan yang ketergantungan tadi kegiatan C dia berhubungan dengan A. Kita bikin dummy-nya. Nah, ini ada contohnya ya. Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun
komponen internal, modifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton, dan memasang rangka. Kemudian membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegahan polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, dari kegiatan ini kita buat nih tabel kegiatannya. Ya, kegiatannya berarti ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Kegiatan A ini membangun komponen internal, kegiatan B modifikasi atap dan lantai, kegiatan C membangun tumpukan, kegiatan D menuangkan beton, kemudian kegiatan E membangun temperatur tinggi, kegiatan F memasang sistem kendali polusi, kegiatan G membangun kegiatan G membangun alat pencegah polusi udara, kegiatan H pemeriksaan dan pengujian. Nah, di sini ada kegiatannya tadi predecessor, ada hubungannya. Kegiatan A sama B, dia nggak ada hubungan sama yang kegiatan lain. Kegiatan C berhubungan dengan kegiatan A. Kegiatan D berhubungan dengan A sama B. Kegiatan E berhubungan dengan kegiatan C. Kegiatan F berhubungan dengan kegiatan C. Kegiatan G berhubungan dengan D sama E. Kegiatan H berhubungan sama F sama G. Kegiatannya adalah kegiatan A dan kegiatan B. Muncul di awal kegiatan A dan kegiatan B. Setelah itu, karena kegiatan A dan B itu nggak ada sebelumnya ya, jadi dia kosong nih, di awalnya predecesornya nggak ada. Setelah itu kegiatan berikutnya adalah kegiatan A berhubungan dengan kegiatan C. Berarti kegiatan A ya berhubungan dengan kegiatan C. Berarti nyambung nih kegiatan A dan kegiatan C. Kegiatan A dan C berhubungan. Berikutnya kegiatan D dengan AB. Ya, kegiatan D berhubungan dengan A dan B. Nah, ini ya. Kemudian kegiatannya C. Kegiatannya E sama F berhubungan dengan C. Berarti kegiatan F dia berhubungan dengan kegiatan E dan C. Kemudian kegiatan DE berhubungan dengan G. DE berhubungan dengan G. D sama E berhubungan dengan G. Berarti kita satuin ya. E dan D. Hasilnya adalah G. Terakhir, kegiatan H berhubungan dengan FG. Berarti kegiatan H berhubungan dengan F dan G. Kegiatan H berhubungan F dan G. Nah, didapatlah seperti ini ya. Buat menggambarkan dari mana? Dari kegiatan yang ini kita gambarkan seperti ini. Setelah digambarkan AON-nya, berikutnya kita masuk ke gambar AOA-nya ya. Jadi kegiatan yang tadi, jadi tinggal di kegiatannya ditaruh di tanda panah. Tadi kegiatan A, kegiatan B ya, kegiatan A sama B pisah, kemudian kegiatan C berhubungan sama kegiatan A, kegiatan D berhubungan dengan kegiatan B. Nah, tadi kan kegiatan C berhubungan sama D nih ya, kegiatan A sama D berarti dibikin dummy-nya, ketergantungannya. Kemudian F ya berhubungan sama C, G berarti berhubungan sama D, kemudian berhubungan sama E. Nih, C, E sama G berhubungan. Yang terakhir adalah kegiatan H. Ya, berhubungan sama kegiatan F sama G.
Nah, itu ya, jadi menggambarkan di panahnya. Berikutnya adalah masuk ke jadwal aktivitas scheduling. Jadi di sini adalah menentukan jadwal proyek atau jadwal kegiatan aktivitas. Artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kalau kita menggunakan di sini ada prosesnya, ada 2. To pass terdiri dari atas forward dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk setiap kegiatan. Kemudian ada disebut tadi ada aerial start dan aerial finish ya selama forward pass. Jadi kalau kita sebut dengan forward pass berarti kegiatannya adalah yang atasnya tadi ES sama EF-nya. Kalau yang masuk ke backward berarti kita berhubungan dengan kegiatan latest start dan latest finish. Disebutnya adalah backward pass. Jadi yang paling bawah ya tadi bentuk lingkaran. Nah, untuk aturannya, kalau forward pass adalah mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Aturannya di sini adalah sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Forward. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, berarti ES sama dengan EF pendahulunya. Berarti nilai ES sama dengan EF. Jika suatu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya atau disebutnya adalah ES sama dengan maksimum EF. Ini aturan dari forward pass. Kemudian forward pass merupakan tadi aturan selesai terdahulu adalah waktu selesai terdahulu EF dari suatu kegiatan, jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu kegiatannya. Jadi untuk nilai ES sama dengan EF ditambah waktu kegiatan. Ini kayak rumusnya lah bahasanya ya untuk menentukan kegiatan berdasarkan forward pass. Kemudian kalau backward pass di sini adalah merupakan identifikasi waktu terakhir, aturan waktu selesai terakhir. Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung dibagi hanya satu kegiatan, berarti nilai LF-nya sama dengan nilai LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Kemudian, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung dari suatu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Aturan LF sama dengan minimum dari LS-nya. Ini aturannya. Kemudian, waktu mulai terakhir atau LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya. Jadi untuk penentunya adalah LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Nah, berikutnya ada contohnya nih. Kita disuruh menghitung waktu mulai dan selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit berstandar internasional yang dibangun pemerintah. Dan berikut menunjukkan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut bersama dengan nilai ES dan EF untuk semua kegiatan. Nah, kegiatannya sama kayak tadi ya. Kegiatan A sampai H, kemudian waktu kegiatannya di sini ada 2 minggu untuk kegiatan A, kegiatan B 3 minggu, kegiatan C 2 minggu, kegiatan D 4 minggu, E 4 minggu, F 3 minggu, G 5 minggu, dan H 2 minggu. Jadi totalnya adalah 25 minggu. Nah, setelah itu kita akan menggambarkan kegiatannya tadi ya. Jadi kita mau menggambarkan kegiatannya berdasarkan namanya forward pass. Oke, saya akan menjelaskan ya cara untuk memasukkan nilai ya. Nah, untuk sebelumnya data ini nggak ada nih yang 2 ini ya. Jadi caranya gimana cara untuk mendapatkan nilai 2? Yang pertama kita pengamen dulu yang mana ES, yang mana EF ya. Jadi kita mau ngisi berdasarkan forward pass. Jadi forward pass itu yang diisi yang di atasnya dulu. Ya, yang di atasnya dulu. Nah, yang pertama ini adalah disebut ES, ini disebut dengan EF. Nah, kita lihat aturan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Aturannya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk nilai ES
nilai EF sama dengan EF ditambah waktu kegiatan. Waktu itu yang mana yang di bawah? Ini namanya waktu kegiatan. Ini namanya adalah ES, ini namanya EF. Berarti untuk dapat nilai EF ya adalah ES ditambah dengan waktu. Berarti untuk dapat nilai di sini adalah sama dengan 0 ditambah 2. 0 dari mana? 0 dari nilai ini. Ya, ini namanya adalah ES. Lihat yang aturan sebelumnya. ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Ya, ES yang ini sama dengan EF pendahulunya. 0 sama 0. Berarti dapat 0. 0 tambah 2 dapat 2. Berarti hasilnya adalah sama dengan 2. Yang bawahnya, yang B, dapat 3 dari mana? B-nya itu adalah dapat 3 adalah dari tadi. Ini dapat 0 dari awalnya ya, kalau misalnya 0 dari atas ini. 0 berarti sama dengan 0 ditambah 3. Itu sama dengan. Oke, kemudian kita udah dapat nilai A, B, berikutnya nilai C. Berarti nilai C gimana? Nilai C sama kayak tadi, 2-nya berarti masuk ke peraturan 2. Nilai EF sama dengan nilai ES, berarti 2 masuk ke 2. Buat dapat 4 dari mana? Sama dengan 2 ditambah 2. Jadi dapat nilainya adalah 4. Sama dengan 4. Berikutnya untuk yang bawahnya, yang nilai D. Untuk nilai D ada 2 nih kegiatannya, ya. Ada kegiatan A dan kegiatan B. Berarti peraturannya pakai yang mana? Pakai yang nomor 3, peraturan yang ketiga. Peraturannya pakai yang nomor 3. Nah, ini ya peraturan yang ketiga. ES sama dengan maksimum dari EF semua pendahulu langsung. Karena di sini ada 2, A dan B, ada 2, cari yang nilai maksimum antara 2 dan 3 EF-nya. Berarti tulisnya adalah 3. Ya, dapat 3 dari mana? Dari maksimum dari nilai 3. Berikutnya, nilai D berarti berapa? Nilai D sama kayak tadi. Ya, udah dapat nilai ES-nya berarti nilai D sama dengan 3 ditambah 4. Berarti sama dengan 7. Berikutnya, kita mau cari nilai E. Ya, nilai E kan nggak ada pendahulunya. Berarti tinggal masuk di sini 4. 4 dari nilai EF-nya. Berarti nilai di sininya berarti berapa? 4. Langsung aja. 4 ditambah 4. 4, nilai E sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berikutnya ya. Nah, untuk nilai G ada 2 nih. Ya, kayak tadi ada nilai E, nilai F-nya 8 sama nilai 7 nih. Berarti yang dipakai yang mana? Nilai maksimumnya 8 berarti. Berarti untuk cari nilai yang G-nya, nilai EF-nya ya udah berarti nilai untuk G ya, nilai EF-nya sama dengan yang nilai G yang nilai G-nya sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, berikutnya nilai F. Nilai F kan nggak ada 2 nih, kegiatan cuma 1, berarti langsung ya 4 sama 3. Berarti nilainya adalah nilai F sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, untuk nilai H ada 2. Berarti dipakai yang mana? Yang nilai maksimum antara 7 dan 15 dan 13. Berarti diambilnya 13 ya nilai ES-nya. Berarti nilainya adalah 3 untuk nilai H-nya, berarti nilai EF-nya adalah
Berarti untuk nilai H berarti sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, itu ya. Itu cara untuk menghitung nilai forward berdasarkan CPM ini untuk dapat nilai-nilai ini dari mana. Jadi kalau namanya forward yang diisi atasnya dulu ya. Oke, sekarang saya menjelaskan cara mengisi yang bawah. Kalau bawah itu pakainya adalah backward pass ya, jadi dari belakang misinya. Nah, untuk yang pertama ada aturannya ya, di sini kepada aturannya LF sama dengan LS. LF itu yang ini yang LS. LF sama dengan LS-nya ya. Kemudian LS sama dengan LF dikurang waktu ya. Untuk mencari ini berarti ini dikurang waktu. Berikutnya, kegiatan berikutnya, aturan berikutnya adalah LS sama dengan minimum ya dari seluruh kegiatan. Oke, berikutnya. Nah, untuk yang pertama, nilai ini kita masukkan adalah 15 ya. Jadi sama di atasnya. Sini 15, berarti untuk dapatnya berarti berapa? Berarti dapatnya adalah nilainya adalah H-nya adalah sama dengan 15 dikurang 2. Berarti jawabnya adalah 13. Berarti isinya ini adalah 13. Berikutnya yang bawah ya. Berarti ini 13. Berarti untuk isi yang ini sama ya. Tadi nilai LS sama dengan nilai LF. Berarti di sini isinya adalah 13. Nah, untuk yang berikutnya berarti tinggal dikurangin. 13 dikurang 5. Berarti untuk nilainya LS-nya adalah 13 dikurang 5 sama dengan 8. Berarti nilai di sini 8. Nah, untuk yang nilai di atasnya, nilai ini berapa? Nilainya adalah tadi, nilainya LS sama dengan LF. Tadi di sini ada nilai 13. Berarti tulisnya adalah di sini nilainya adalah 13. Isinya adalah 13. Nah, untuk nilai ini berarti 13 dikurang 3. Ya, dapat 13 dikurang 3. Berarti sama dengan 10. Kemudian berikutnya ini tadi dapat nilainya adalah 8. Ya. 8. Di sini ada nilai cuman 1 ya. Kalau di sini kan 1, sini 1. Berarti yang ini tetap nilainya adalah 8. Sini nilainya adalah 8. Berarti untuk nilai ini berarti adalah 8 dikurang 4. 8 dikurang 4. Ini sama dengan 4. Untuk nilai yang ini berarti berapa? Berarti tadi nilai sini adalah 8. Berarti sini angkanya 8. Ya, berarti yang ini adalah cuma 1 ya, arahnya ya, nggak ada 2 kan, berarti sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, berikutnya ini kan ada 2 nih, ya, ini nilainya 10, ini nilainya 4 tadi, ya. Diambil adalah nilai minimumnya, ya, antara 2 ini, berarti isinya 4 apa 2, isinya, 10 apa 4, isinya adalah 4, karena di situ adalah nilai minimum. Nah, berarti di sini nilainya adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berikutnya, ngisi yang nilai B ya. Nilai A. Nah, nilai A itu kita masuk di sini. Nilainya ada 4, di sini ada nilainya 2. Berarti diambil yang minimum. Berarti di sini isinya adalah 2. Ya, di sini didapat 2 dikurang 2 berarti ambil nilainya adalah sama dengan 2 dikurang 2 berarti sama dengan 0. Ya, di sini 0. Kemudian yang ini nilainya kan 4 ya, kan dia cuma 1 nih ya, nggak ada
nggak ada sebelumnya. Berarti nilainya adalah 4. Yang ini isinya adalah 4. Tadi LS sama dengan LF, berarti langsung 4. Berarti yang ini nilainya berapa? 4 dikurang 3 sama dengan nilai 4 dikurang 3. Berarti sama dengan 1. Nah, di sini ada 2 nih, ya. 0 sama dengan 1. Berarti yang ini nilainya berapa? Yang paling rendahnya. Berarti isinya adalah 0. Didapat yang ini 0 dikurang 0 berarti hasilnya adalah 0. Ini dapat 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan namanya mengisi nilai CPM-nya berdasarkan backward pass, ya. Dapat nilainya 4, 8 dan seterusnya. Nah, itu jadi cara kita menghitung, ya, sama ya, 13, 10, 4, 4. Nah, itu ya, itu cara untuk menghitung nilai menggunakan backward pass. Jadi ada aturannya. Nah, setelah dapatkan hasil, ya, tadi berdasarkan forward dan backward pass-nya. Kalau tadi forward isi dari ke atasnya, ya. Kalau backward berarti yang bawahnya. Dari sini kita bisa membuat tabel, ya. Hasil perhitungan dari nilai ES sama EF dan LS sama LF-nya. Jadi tinggal dimasukin nih kegiatan A, waktunya adalah 2. Kemudian nilai early start-nya berapa? Early start-nya adalah 0. Kemudian EF-nya 2. Kita lihat early start-nya 0. Kemudian early finish-nya 2. Berarti 0 sama 2. Kemudian nilai LS-nya 0, nilai LF-nya 2. Berarti masuknya di bawah. LS latest start-nya 0, latest finish-nya 2. Nih, cara nentuinnya. Berikutnya, kegiatan B, ya. Waktunya 3. Waktu kegiatannya 3. Early start-nya 0, early finish-nya 3. Kegiatan B, early start-nya 0, early finish-nya 3. Kemudian, latest start-nya 1, latest finish-nya 4. Latest start-nya 1, latest finish-nya 4. Nah, itu ya cara memasukkan dari gambar ini kita masuk ke kegiatan ini, ya. Sudah dimasukkan dari kegiatan A sampai H. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah kita mencari kegiatannya nih. Mencari hasil dari slack-nya. Nilai slack di sini adalah nilainya adalah LS dikurang ES, ya. Berarti nilai untuk slack-nya adalah LS dikurang ES. Berarti 0 dikurang 2. Berarti didapat nilai 0 dikurang 2. Berarti nilainya adalah 0 dikurang 0. Nilainya adalah 0. Kemudian 0 di 1 dikurang 0. Berarti dapat nilainya adalah 1. Kemudian lagi lanjut ke yang kegiatan 3. 2 dikurang 2. Berarti hasilnya 0. Kemudian 4 dikurang 3. Dapat nilainya 1. Nah, kalau misalnya dikatakan kritis apabila apa? Dia tidak ada slack atau waktu tundanya, ya. Di sini berarti 0, berarti masuk ke kritis. Ini dia 0, berarti kegiatannya kritis. 0 kritis, iya disebutnya. Di sini 0, iya. Di sini 0, iya. Nah, itu disebut adalah kegiatan kritis. Jadi, dinamakan peristiwa kegiatan, ya, lintasan kritis adalah peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai waktu tenggang waktu atau saat paling awal ES sama dengan saat paling akhirnya. Atau disebutnya adalah LS dikurang
ES sama dengan 0. Tadi udah kita bahas ya, disebut adalah peristiwa kritis. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan. Sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari, maka umur proyek akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Jadi di sini adalah tidak bisa ditunda kegiatannya. Kalau ditunda berarti kegiatan A sama C sama E sama G sama H berarti umur proyek akan bertambah. Nah, setelah itu berarti kita buat namanya Gantt chart atau disebut adalah batang horizontal menggambarkan pekerjaan proyek berdasarkan kalender tiap batang ya. Di sini ada secara vertikal pada kolom kiri, di mana pekerjaannya adalah ke vertikal pada kolom kiri dan pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, ini penggambaran menggunakan Gantt chart. Kalau melihat Gantt chart di mana? Gambar lihatnya di Microsoft Project. Nah, keuntungannya apa sih? Ya, dan kelemahan dari Gantt chart. Keuntungannya adalah menggunakan Gantt chart adalah sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Kemudian dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. Kelemahannya adalah Gantt chart tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Kemudian sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan pembaruan bila diperlukan, karena pada umumnya berarti membuat bagan balok baru. Nah, sampai sini ya untuk pertemuan yang kelima. Terima kasih.